Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Yusuf Darmahita, NIM 2103040001. Kelas A, Teknik Informatika, Angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan proyek web yang saya buat guna ujian tengah semester mata kuliah pemrograman lanjut. Langsung saja, dalam proyek web ini saya membuat 3 folder utama, yaitu aset, komponen, dan konten. Aset ini berisi tentang file foto ataupun video yang saya perlukan dalam membangun website ini. Lalu yang kedua, saya membuat file komponen, yaitu berisi tentang file-file komponen yang nantinya akan saya tampilkan dalam website yang saya buat ini. Dan komponen-komponen ini biasanya kan digunakan lebih dari 1 kali atau berulang. Misal seperti footer, seperti navbar, dan juga tab pilihan ini. Selanjutnya saya bikin folder konten. Nah, dalam folder konten ini saya membuat file seperti home, landing page, paragraf 1, 2, dan 3, lalu paragraf alt. Fungsi dari konten ini adalah untuk menampilkan komponen-komponen yang telah saya buat. Namun dalam file konten ini saya tidak perlu menulis ulang code dari komponen-komponen yang telah saya buat. Nah, saya cukup memanggil mereka saja seperti ini, dan otomatis mereka akan tampil dalam website saya. Selain itu, saya juga tidak perlu mengekspor dan merouting komponen-komponen yang telah saya buat. Saya cukup merouting dan mengekspor halaman yang ada pada folder konten ini, seperti halaman home, halaman landing page, dan seterusnya. Selanjutnya kita lanjut ke hasil websitenya. Nah, ini adalah hasil website saya. Saya mengambil model dari Tribun News. Nah, kurang lebih nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah halaman landing saya atau landing page saya, berisi tentang penjelasan awal dari website yang saya buat, yaitu tentang informasi terkini yang berisi berbagai macam berita terbaru dari sumber yang terpercaya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang navbar. Nah, navbar di sini terdiri dari logo dan 3 menu yang terdiri dari cari, network, dan ikuti kami. Nah, untuk cari ini berisi tentang input untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan atau yang Anda ingin baca. Lalu untuk network ini saya berisi tentang web lain yang sejenis dengan web saya, cuman berbeda daerah, berbeda sumber. Selanjutnya untuk ikuti kami itu berisi tentang media-media sosial yang
QNews miliki ini, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Dan untuk setelah itu halaman landing page. Ini adalah contoh beberapa berita yang sedang tren dalam minggu ini. Untuk membaca beritanya, kalian cukup mengklik baca lebih lanjut ini. Sebelum membaca lebih lanjut, saya sekalian menjelaskan footer. Footer ini sebagai penutup dari tiap halaman yang saya buat. Footer ini berisi tentang sosial media dan sedikit hak cipta. Setelah itu lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman home. Kita klik baca lebih lanjut. Ini kalau untuk logo ini adalah kembali ke halaman landing page. Ini adalah halaman home. Halaman home ini berisi tentang berbagai macam kategori berita yang ingin kalian baca, dan berita yang di sini seharusnya itu otomatis keluar berita terbaru dalam seminggu terakhir. Seperti di sini ada contoh seperti berita internasional, berita desain grafis, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabs. Ini untuk tabs pilihan ini adalah jenis-jenis berita lain yang mungkin saja tidak muncul di halaman ini, seperti nasional, regional, metropolitan. Dan jika kalian merasa kurang akan kategori ini dan ingin mencari kategori yang lain, kalian cukup menggeser kursor kalian ke gambar huruf Q ini. Otomatis dia akan muncul lagi jenis kategori-kategori berita lain yang tidak termuat dalam tabs ini karena keterbatasan tempat. Untuk presentasi kali ini saya baru mengisi satu, yaitu materi tentang tayamum dalam kategori pendidikan. Untuk melihatnya kita cukup klik read more. Di sini saya membuat dua jenis tampilan. Tampilan yang pertama yaitu secara terpisah, terdiri dari 3 halaman, yaitu halaman pertama berisi tentang pengertian tayamum, lalu halaman kedua berisi tentang tata cara tayamum dan juga videonya. Untuk video ini saya mengambil langsung dari YouTube. Dan ini bisa langsung diputar di sini. Dan juga bisa mencari video lain. Lalu halaman ketiga berisi tentang rukun tayamum dan manfaat tayamum. Jika kalian ingin melihatnya dalam satu halaman penuh sekaligus, kalian cukup melihat dengan tampilan saya kedua, yaitu cukup dengan menekan tombol lihat semua ini, dan semuanya akan muncul dalam satu halaman penuh. Tampilannya seperti ini, dari penjelasan awal, tata cara, rukun, sampai manfaat tayamum akan tampil dalam satu halaman. Jadi sekian presentasi yang saya tampilkan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.